Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi P2K. Saya Didik Setiawan. Saya Sarah Edmonda. Hari ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas pengantar manajemen bisnis yang diampu oleh Bapak Sentot Imam Wahyono. Kami akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu Bapak Galang selaku owner pemilik Papa Cookies di Madiun. Kami akan persilakan Bapak Galang untuk bergabung bersama kami. Monggo Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Monggo pinarak Bapak. Di sini telah hadir Bapak Galang dari Papa Cookies. Bisakah dijelaskan posisi Bapak di Papa Cookies? Ya, jadi begini, posisi saya selaku Direktur Papa Cookies Cabang Madiun. Jadi selain dari saya, ke level ke bawah itu ada kepala toko dan kepala produksi, di mana itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan di Papa Cookies Madiun. Di atas itu adalah saya langsung bertanggung jawab terhadap ownernya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan Papa Cookies ini? Jadi Papa Cookies Madiun itu berdiri tahun 2021, jadi sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Nah, di situ saya dipercaya oleh owner sebagai direktur dan memimpin langsung Papa Cookies di Madiun ini. Jadi saya lanjutkan Bapak, dengan posisi Bapak yang sekarang, kira-kira manajemen apa yang biasa Bapak lakukan di dalam perusahaan? Jadi seperti toko-toko lainnya Pak ya, jadi saya selaku direktur nih juga menangani masalah keuangan, masalah sumber daya, masalah manajemen waktu terkait produksi, dan terutama dan yang paling penting adalah marketingnya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat menjalankan fungsi manajemen, apakah Bapak dapat menguraikan penggunaan waktu selama jam atau per hari bekerja? Ya, jadi kalau untuk penggunaan waktu, Mbak, setiap sore, setiap tutup shift biasanya, atau malam ya, itu kita cek terutama bahan baku, kemudian produk. Jadi itu bisa sebagai perencanaan awal untuk besoknya. Kita dari pagi itu start apa, memproduksi apa, terus kemudian pesanan-pesanan yang masuk berapa, diambil jam berapa, itu yang paling krusial di kami sebenarnya. Kalau untuk bahan, selama stok opnam di gudang itu rapi pencatatan, itu bisa kita manage dengan baik. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak juga menggunakan waktu di luar jam kerja melakukan fungsi manajemen bagi perusahaan? Tolong bisa diuraikan ya. Kalau untuk fungsi manajemen di luar waktu jam kerja sudah pasti Pak. Jadi selaku direktur kita juga dituntut terkait dengan pengelolaan yang lebih meluas ya. Jadi kita di luar jam kerja yang seharusnya kita melakukan pendekatan-pendekatan marketing terhadap jejaring-jejaring kita untuk menawarkan ini loh produk Papa Cookies yang berkualitas dan juga murah, seperti itu. Untuk di cabang manajemen manakah Bapak sekarang berperan? Kalau saya sendiri lebih ke semua Mbak ya, jadi tidak hanya di satu level manajemen, tapi baik itu nanti di SDM-nya, di waktunya, kemudian di keuangannya, bahkan marketingnya pun kita bertanggung jawab penuh. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selain berperan di cabang manajemen yang Bapak ditugaskan, misalkan di Madiun, kan ada di cabang lain di luar Madiun. Nah, ini peran manajemen apa yang Bapak lakukan di cabang yang lain? Jadi di Papa Cookies sendiri itu ada setiap tahun ada event Papa Cookies Award, itu yang diikuti oleh semua cabang Papa Cookies di Indonesia. Nah, di situ ada capaian-capaian atau indikator-indikator yang digunakan. Nah, saat kita mencapai capaian tersebut, biasanya kita diminta untuk menjadi pendorong penyemangat bagi cabang-cabang lain untuk bisa mengikuti, seperti itu.
ada faktor-faktor lingkungan eksternal ya, luar seperti politik, teknologi, ekonomi, sosial. Menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Kalau untuk Papa Cookies sendiri di tahun 2021 itu berdiri, yang paling dampaknya terasa adalah ekonomi sosial, Mbak. Dimana kan kita tahu waktu itu kita masih bergelut dengan COVID-19 ya, jadi kita mencoba membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang terdampak. Nah, itu juga tidak semata-mata langsung bisa bagus penjualan, karena memang dari ekonomi kan juga belum pulih seperti itu. Dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal, menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Misal, pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, media, atau serikat pekerja? Ya, kalau di Papa Cookies sendiri, jelas di Madiun sendiri ini banyak pesaing atau toko-toko roti yang juga bagus ya, seperti itu. Itu menjadi pesaing kami, itu dari lingkungan eksternal. Kemudian kalau dari eksternal yang sifatnya pemasok, ini adalah biasanya terkendalanya fluktuasi harga bahan baku itu sendiri, baik itu nanti telur, susu, keju, dan segala macamnya. Kalau untuk media sosial, itu malah justru lebih kita gandeng untuk meningkatkan promosi di bagian digital marketing, seperti itu, Pak. Bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak memberi contoh? Kalau etika, yang jelas di toko sendiri, saya selalu menekankan kepada karyawan, terutama di bagian kasir di depan, bahwa pelanggan itu adalah raja. Ya, jadi kita layani dengan baik, kita datangi kebutuhannya apa, kita tawarkan produk-produk kita, seperti itu. Kemudian untuk hubungan antar karyawan sendiri, mereka secara alami sudah bisa memposisikan diri mana yang harus dihormati sebagai kepala toko, kepala produksi, dan karyawan-karyawan yang senior, seperti itu. Seperti yang ditanyakan oleh Mbak Sarah, bagaimana membangun dan memelihara praktek etika itu berjalan dengan baik di Papa Cookies? Praktek etika ini sendiri sudah ditanamkan saat kita perekrutan karyawan, itu kan ada training, lebih kurang itu waktunya 1 bulan. Nah, di situ selain mereka diajari terkait posisi mereka, apakah itu di produksi, entah itu di kasir, seperti itu juga kita tanamkan sifat-sifat etika-etika yang seperti saya terangkan tadi, dan itu alhamdulillah menjadi salah satu kunci keberhasilan Papa Cookies yang bisa diterima di masyarakat. Lalu, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik untuk dijalankan perusahaan Bapak? Kalau untuk budaya perusahaan sendiri, ini kebetulan di Papa Cookies sendiri mengambil asas kekeluargaan ya, Mbak ya. Jadi kemarin malah minggu ini sepertinya itu dari pusat sendiri ada nominasi yang diajak karyawan-karyawan senior untuk berangkat umroh. Seperti itu, ada kloter pertama ini ada 19 orang yang diajak umroh ke Tanah Suci bersama-sama, seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya menangkap penjelasan Bapak Galang yang terakhir, itu kan berdasarkan asas kekeluargaan, ya. Betul. Dan mereka juga akan mendapatkan reward atas capaian tersebut. Iya. Nah, bagaimana proses pembentukan budaya perusahaan di Papa Cookies tersebut? Ya, budaya itu memang pertama kali diinisiasi oleh pusat, Pak. Jadi di pusat sendiri itu setiap tahun rutin karyawan-karyawan yang berprestasi, karyawan-karyawan senior itu diajak, ada istilahnya kita gathering atau piknik lah, seperti itu. Nah, itulah yang ditekankan ke cabang, sehingga kami sebagai cabang juga tidak terlalu kesulitan dalam memanage itu. Akhirnya ya kita adopt, akhirnya loyalitas dari karyawan sendiri itu akan timbul. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dan keterangan yang diberikan kepada kami. Semoga usaha Bapak semakin lancar. Amin. Semakin lancar rezekinya, juga semakin membesar. Terima kasih Bapak Galang atas kesediaan waktunya. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Galang dari Papa Cookies selaku owner cabang Madiun. Ya, saya Sarah Edmonda. Saya Didik Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.